Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfirlana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillahi wa fadlih. Kita bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat, walafiat. Semoga Allah tambahkan nikmat ini dengan nikmat ilmu dan pemahaman, taufik, hidayah dan kekuatan serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita akan lanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, bab yang kelima, yaitu Babul Muraqabah, Babu al-Muraqabati. Apa itu al-muraqabah? Ya. Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai berikut. Ya. Al-muraqabah adalah, sebagian ulama mendefinisikannya sebagai dawamu ilmil abdi. Dawamu ilmil abdi. Seorang hamba selalu dan senantiasa mengetahui. Seorang hamba selalu dan senantiasa mengetahui wa tayaqqunihi, dan seorang hamba meyakini atau selalu meyakini bittila'i rabbihi, bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, memperhatikan dan mengawasinya. Selalu melihat, memperhatikan dan mengawasinya. Subhanahu wa ta'ala ala zahirihi, baik melihat dan memperhatikan serta mengawasi aspek-aspek lahiriah seorang hamba, wa ala batinihi, dan juga melihat, mengawasi dan memperhatikan aspek batin, aspek batin seorang hamba. Jadi perasaan, kesadaran, pengetahuan gitu ya, bahwa kita selalu dilihat oleh Allah, bahasa lainnya selalu dikontrol dan diawasi oleh Allah. Perasaan itulah yang disebut muraqabah. Nah, yang perlu kita ketahui, yang dilihat, diawasi dan diperhatikan oleh Allah pada kita itu bukan hanya sisi lahiriah kita saja, bukan hanya aspek lahiriahnya saja, tetapi juga termasuk aspek-aspek batin kita. Oke. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah SWT memiliki nama-nama. Allah SWT memiliki nama-nama al-husna, nama-nama yang indah, yang berkaitan dengan muraqabah ini. Di antaranya adalah Allah al-Hafidh. Allah al-Hafidhu. Al-Hafidhu artinya bisa dimaknai Allah yang selalu menjaga. Allah SWT yang selalu menjaga. Tapi al-Hafidh juga bisa bermakna bukan menjaga dalam arti memelihara, berarti kan mengawasi, ya kan? Selalu dekat dan mengawasi. Al-Hafidh, ya. Kemudian di antara nama Allah al-Husna berkaitan dengan ini lagi adalah Allah Ar-Raqib. Apalagi ini Raqib ini, ya kan? Raqib ini jelas dari ada hubungan dengan kata muraqabah. Selalu melihat, mengawasi, memperhatikan, mengontrol.
Nah, Ar-Raqib, ya. Kemudian Allah Al-Alim, Allah zat yang maha mengetahui, tahu apa saja, Kemudian Allah As-Sami', Allah zat yang maha mendengar, Kemudian juga Al-Basir, Allah zat yang maha melihat, Oke ya. Jadi karena Allah Al-Hafidz, di antaranya Allah adalah Al-Hafidz, di antaranya Allah adalah Ar-Raqib, di antaranya Allah adalah Al-Alim, di antaranya Allah adalah As-Sami', di antaranya Allah adalah Al-Basir, termasuk di antaranya adalah Allah Al-Khabir, ya, Al-Khabir. Di antaranya adalah Allah Al-Latif, ya. Ini yang belum disebut di sini. Al-Latif, ya, semua itu ya, atau kesadaran terhadap semua itu, atau pengetahuan terhadap semua itu, keyakinan terhadap semua itu menjadikan kita sebagai hamba Allah selalu merasa dilihat, dikontrol, dan diawasi. Inilah muraqabah. Ya. Sebelum kita baca Riyadhus Shalihinnya, ya. Misalnya Allah As-Sami umpamanya, ya. Allah As-Sami, Allah zat yang maha mendengar. Di surat Al-Mujadilah ayat 1 itu, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, ya. Surat Al-Mujadilah ayat 1 itu menceritakan bahwa Allah maha mendengar atau telah mendengar. Allah SWT telah mendengar. Qad sami'a Allah. Jadi sungguh Allah telah mendengar qaulal lati, ucapan seorang perempuan, tujadiluka, yang berdialog dan berdebat denganmu Muhammad. Ya. Tujadiluka fi zawjiha, terkait dengan perilaku suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah SWT. Allah dengar pengaduannya. Itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa pada saat seorang perempuan itu datang berdialog dan berdebat dengan Rasulullah SAW, itu Rasulullah sedang berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berada di situ. Dan perlu kita ketahui, ya, bahwa rumah Ummul Mukminin Aisyah itu tidak besar dan tidak luas. Jadi kecil saja. Karena kecil, tidak luas, maka seluruh perbincangan antara dua orang itu, yaitu antara Rasulullah SAW dengan tamunya yang seorang perempuan, hampir bisa dipastikan didengar oleh Mukminin Aisyah. Hampir bisa dipastikan, ya, karena ruangannya kecil. Tetapi karena perempuan itu mengadukan urusan dia dengan suaminya yang berkaitan dengan ranjang, ya, perempuan itu berbicara dengan suara pelan. Karena pembicaranya pelan, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagian kalimatnya saya dengar, dan banyak dari kalimatnya yang tidak saya dengar. Padahal ruangannya kecil saja. Mestinya mendengar, tapi karena saking pelannya begitu, sehingga tidak mendengar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Namun, kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang berbunyi, Qad sami Allah. Sungguh Allah telah mendengar. Ya. Bahkan kalimat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah, ya, wallahu min fawqi sab'i samawat, dan Allah SWT dari atas tujuh langit, ya, menyatakan qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Nah, itu seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mendengar itu gambarannya atau sedikit dari penggambarannya gitu. Sedikit dari penggambaran Allah mendengar itu seperti itu. Jadi tahu semua. Nah, karena Allah mengetahui seperti itulah, maka kita perlu merasa, perlu mengetahui dan meyakini memang Allah SWT tidak pernah lepas penglihatan, pengawasan, dan kontrolnya terhadap kita. Itu sedikit penggambaran tentang Allah As-Sami, ya. Oke. Nah, padahal di samping As-Sami juga Al-Basir, juga Al-Alim, juga Ar-Raqib, juga Al-Hafidz, juga Al-Khabir, ya. Juga Al-Latif, dan nama-nama indah lainnya yang berkaitan dengan muraqabah ini. Oke, kita lanjutkan, ya. Dalam bab 5 ini, yaitu bab muraqabah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, mencantumkan beberapa ayat, dan
mencantumkan 8 hadis, ya. 8 hadis. Oke. Jadi harapan beliau dengan bekal beberapa ayat ini dan juga dengan bekal beberapa hadis ini, kita sebagai orang-orang yang ingin menjadi orang soleh, kita ingin menjadi as-solihin, ya. Kita ingin menjadi as-solihin, orang soleh, ya. Kita bisa menjadikan beberapa ayat dan beberapa hadis ini sebagai kurikulum, sebagai manhaj, ya, sebagai manhaj untuk riyadhah, untuk tarbiyah diri kita, untuk mentarbiyah diri kita. Jadi sekali lagi, ya, jadi beberapa ayat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, juga beberapa hadis yang dipilih oleh beliau itu, beliau berharap semoga ini sudah cukup menjadi kurikulum atau menjadi manhaj, ya, atau menjadi silabus bagi kita untuk melakukan tarbiyah dzatiyah, mentarbiyah diri kita, untuk melakukan riyadhah, ya, pelatihan-pelatihan fisik dan rohani serta psikologis kita, supaya kita, ya, keluar dari riyadhah ini dengan status sebagai orang yang soleh, status orang soleh. Karenanya kitab ini oleh Imam Nawawi diberi nama Riyadhus Shalihin. Riyad kalau kita artikan sebagai riyadhah, riyad kalau kita artikan sebagai riyadhah. Oke, kalau kita sudah merasa, saya merasa sudah jadi orang soleh, gitu ya, maka ayat-ayat pilihan Imam Nawawi rahimahullah ini dan juga hadis-hadis pilihan beliau, ya, kita pandang hal ini sebagai taman. Riyad juga bisa bermakna taman. Tamannya tentu kita itu kan perlu sesekali, ya, sesekali, tingkat rutinnya terserah, ya, masuk ke taman untuk menikmati suasana di taman itu, menikmati udaranya yang segar karena banyak tanaman dan tumbuhan serta bunga-bungaan, ya. Untuk cuci mata, mohon maaf, ya, cuci mata di taman itu, tapi bukan cuci mata lihat yang maksiat, cuci mata lihat warna hijau, warna merah, warna kuning, warna biru, dan warna-warna lainnya yang ada di taman itu, ya. Biar mata kita juga segar. Kita dapat udara segar, ya, cuci mata dengan penglihatan yang juga segar, ya. Suasana juga segar. Harapannya ya kita betah berada di taman itu. Sehingga dengan betah berada di taman itu, kita akan tetap menjaga status dan posisi kita sebagai orang yang soleh. Untuk itulah kitab ini diberi nama Riyadhus Shalihin, manakala riyad kita artikan sebagai taman. Kita artikan sebagai taman. Kalau tadi kita artikan sebagai riyadhah, sebagai bahan tarbiyah dzatiyah kita. Bahan tarbiyah. Oke. Ayat pertama yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah surat Asy-Syu'ara ayat 219 sampai 220. 219 sampai 220. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah itu adalah zat yang yaraka, yang melihatmu. Zat yang melihatmu hina taqum, pada saat kamu bangun, saat kamu qiyamul lail juga bisa taqum, ya. Bangun tidur, saat kamu berwudu, saat kamu zikir, saat kamu sholat malam, Allah melihat, yaraka. Wa taqallubaka, dan juga aktivitasmu, gampangnya begitulah, ya, fis sajidin, masuk dalam golongan orang-orang yang sujud pada Allah SWT. Oke, jadi Allah lihat semuanya. Allah melihat semuanya. Nah, yang diceritakan di sini, yang dilihat itu adalah aspek zahirnya, aspek lahiriah. Yang dilihat oleh, maksudnya ayat ini secara kasat mata menjelaskan bahwa Allah melihat aspek dan sisi lahiriah dari aktivitas kita. Oke, wa qala ta'ala, ayat kedua adalah surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa, dan dialah Allah, ma'akum, selalu membersamaimu ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Allah selalu membersamaimu dimanapun kamu berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersama ini, kalau ayat-ayat Al-Quran kita kumpulkan, semua ayat Quran yang berbicara
atau yang bercerita atau membahas bahwa Allah membersamai kita, semua ayat yang menceritakan Allah membersamai kita, kita kumpulkan, maka kita akan mendapatkan dua kategori pengertian Allah bersama. Dua kategori pengertian Allah bersama. Yang pertama namanya al-ma'iyah al-amah. Al-ma'iyah al-amah. Al-ma'iyah al-amah. Ya. Bersama secara umum. Ya. Bersama secara umum. Oke, kalau Bapak Ibu yang suka kajian-kajian akademis mungkin bisa membaca kitabnya Profesor Dr. Fathullah Said. Ya. Fathullah Said. Profesor Dr. Fathullah Said ini menulis namanya Tafsir Al-Maudhu'i, ya, tentang tafsir Maudhu'i. Di antara kajian tafsir Maudhu'i beliau itu adalah beliau mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang di situ ada informasi atau keterangan Allah membersamai kita. Kesimpulan beliau itu, ya, Allah membersamai kita itu bukan bersama secara fisik, ya, bukan bersama secara fisik, tetapi yang pertama adalah al-ma'iyah al-ammah. Allah bersama dalam pengertian yang umum. Apa umum yang dimaksud di sini? Ya, Allah membersamai seluruh makhluknya. Membersamai seluruh makhluknya. Yang mukmin, yang kafir, binatang, ya, makhluk-makhluk hidup lainnya, Allah bersamai mereka. Nah, ma'iyah ammah ini pengertiannya adalah bersama dalam arti, ya, bersama dalam arti ya, Allah mengetahui dan mengawasi, ya. Nah, inilah tema kita, ya. Allah mengetahui dan mengawasi, tema kita sekarang muraqabah, ya. Dan bersama dalam arti, ya, konsekuensi dari mengetahui dan mengawasi, yaitu diantaranya memberi rizki, ya. Inilah pengertian al-ma'iyah al-ammah. Al-ma'iyah al-ammah, ya. Kemudian yang kedua adalah kategori kedua dari ma'a yang ada di ayat-ayat itu adalah al-ma'iyah al-khassah, ya. Bersama dalam arti khusus, ya, yaitu Allah menolong, membantu, ya, memberikan hidayah, memberikan taufik dan semacamnya, ya. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang beriman, ya. Oke, ya. Ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini Allah selalu membersamai kita, baik bersama yang sifatnya umum ataupun bersama yang sifatnya khusus. Oke. Ayat kedua. Ayat ketiga yang dipilih oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan muraqabah adalah qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah SWT la yakhfa, tidak samar alaihi, atas Allah, syai'un, sesuatu pun. Baik sesuatu itu fil ardi, ada di bumi, wala fis sama', dan juga tidak samar bagi Allah, sesuatu pun yang ada di langit. Semuanya Allah ketahui, semuanya Allah lihat, semuanya Allah awasi, semuanya Allah kontrol. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah SWT. Apa saja. Nah, kita kan bagian dari yang fil ardi itu. Kita bagian dari syai'un fil ardi itu. Tentu kita tidak pernah lepas dari kontrol dan pengetahuan serta pengawasan Allah SWT. Ayat ketiga. Ayat keempat, wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, benar-benar selalu dalam keadaan mengawasi. Selalu dalam keadaan mengawasi dan menunggu, ya. Tidak pernah lepas, ya. Oke. Dan ayat kelima dipilih oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan muraqabah adalah untuk menjadi kurikulum dari muraqabah adalah wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ayat 1 sampai 4 itu bisa dipahami seakan-akan pengawasan Allah itu hanya terbatas pada aspek lahiriah. Seakan-akan, ya. Hakikatnya sih enggak, tapi seakan-akan begitu. Bisa dipahami begitu. Tetapi ayat kelima ini jelas menjelaskan bahwa pengetahuan Allah kepada kita manusia bukan hanya yang kasat mata dan lahiriah saja. Termasuk adalah yang
termasuk adalah yang ada atau yang batin-batin, yang batin-batin. Jadi ya'lamu, Allah mengetahui khainatal a'yun, mata yang berkhianat, mata yang berkhianat. Apa itu mata yang berkhianat? Mata yang berkhianat adalah kelihatannya seseorang itu melihat ke kiri, kelihatannya. Padahal hakikatnya dia melirik ke kanan. Nah, itu namanya khainatul a'yun. Bukan karena penyakitan matanya, bukan. Bukan karena penyakitan mata, bukan. Karena orang tuh suka begitu ya, supaya kesannya itu tidak lihat padahal lihat. Dan juga wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa saja yang disembunyikan, apa saja yang disembunyikan oleh dada. Nah, ini yang batin-batin juga Allah lihat dan Allah ketahui. Allah lihat dan Allah oke. Jadi kalau zaman sahabat Nabi dulu, ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur ini mereka merasakan betul ya. Jadi yang rahasia-rahasia terjadi pada mereka, termasuk urusan dalam hati mereka itu, termasuk urusan dalam hati mereka, ya Allah, kadang-kadang Allah turunkan ayat untuk memberitahukan kepada para sahabat Nabi, Allah mengetahui. Yang batin-batin itu Allah ketahui semuanya. Nah, kita karena tidak melihat proses turunnya Quran, kita juga bisa menjadikan ayat ini sebagai kurikulum atau bahan ajar kita untuk tarbiyah dzatiyah kita atau untuk riyadhah kita. Riyadhah ya. Surat Ghafir ayat 19. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab muraqabah, ayat-ayat yang berkaitan dengan bab muraqabah itu katsiratun, banyak sekali, maklumatun yang mudah diketahui. Mudah diketahui ya. Oke, sebagai tambahan ya Bapak Ibu yang dimaksud saya persilakan Bapak Ibu membuka surat Al-Baqarah ya. Tambahan saja ini ya. Al-Baqarah ayat 235 silakan dibuka Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ya. Ayat ini bercerita tentang atau ayat ini membahas tentang ini ya, perasaan seorang laki-laki gitu ya. Perasaan itu kan di dalam ya Bapak Ibu ya. Perasaan seorang laki-laki yang sudah sudah lama lah begitu ya. Sudah lama dia mencintai seorang perempuan. Ini dramatisnya begitu ya Bapak Ibu ya. Lama mencintai perempuan, tetapi ternyata perempuan yang dia taksir itu dinikahi orang lain gitu, keduluan orang lain istilahnya ya. Nah, kebayanglah ini perasaannya seperti apa ya. Oke ya. Nah, jadi ternyata dinikahi oleh laki-laki lain. Oke, kita asumsikan, kita bikin ceritanya dramatis sedikit ya. Nah, tiba-tiba terjadi satu keadaan atau satu situasi. Tiba-tiba lelaki lain yang menikahi perempuan yang dia taksir itu, dia incar itu, meninggal dunia umpamanya. Atau lelaki itu menceraikan perempuan yang dia taksir itu, umpamanya gitu ya. Nah ini kan ya, ada semacam ledakan harapan pada diri dia. Semacam ledakan harapan pada diri dia. Karena ada ledakan harapan, maka dia ingin segera menyampaikan perasaannya. Ya. Nah, tapi Islam punya aturan. Kalau situasi begitu. Aturannya selama perempuan itu masih dalam masa iddah, baik iddah cerai ataupun iddah wafat, maka laki-laki itu tidak boleh, laki-laki yang tadi mengincar tadi, tidak boleh menyampaikan keinginan dan perasaannya kepada perempuan tadi secara terbuka, tidak boleh. Itulah dimaksud dengan wala junaha alaikum fima aradtum. Enggak boleh terbuka.
Paling banter diperbolehkan mengungkapkan perasaannya dengan bahasa-bahasa yang tidak to the point. Dengan bahasa-bahasa yang tidak to the point. Bahasa-bahasa istilahnya adalah bahasa ta'rid. Bahasa ta'rid ya. Bahasa yang tidak langsung, tidak to the point. Nah, itu ya. Ini kan perasaan. Saya tidak menjelaskan ke situnya lagi sekarang. Nah, ini kan babnya muraqabah nih. Nah. Jadi di dalam konteks itu Allah SWT menjelaskan bahwa wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Nah ini di sini nih. Ini orang datang-datang main selonong aja ya kan, enggak salam ya kan. Enggak salam, main selonong langsung maju ke depan, merapat langsung dengan Rasulullah SAW. Jadi dari sisi penampilannya menarik semuanya, tapi perilakunya dalam tanda kutip ada tidak sopannya.